Kata sebagian orang bahwa kewajiban menuntut ilmu meliputi ilmu syar'i dan ilmu duniawi. Yang pertama harus kita ketahui bahwa dinul Islam meliputi urusan dunia dan akhirat. Kita lihat ajaran Islam mengatur hidup dan kehidupan manusia, baik yang namanya peribadatan mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Ada al-muamalat, hubungan antar manusia. Saya katakan ini agar tidak disalahpahami bahwa kalau kita mempelajari ilmu syar'i sama sekali kita tidak mengetahui tentang urusan duniawiyah. Ini satu kesalahan. Karena Islam mengatur tentang pokok-pokok, saya ulang, pokok-pokok kehidupan dunia. Yang menjadi dasar bagi manusia untuk hidup di dunia ini. Dan Islam meluruskan perjalanan manusia di dunia ini. Agar apa? Agar tercipta kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti jual beli atau perdagangan, atau katakanlah sistem perekonomian, maka diatur dengan sebaik-baik pengaturan oleh Islam. Karena ini hal yang biasa berlangsung di tengah-tengah manusia. Dan ini yang menjadi pokok kehidupan manusia. Karena manusia harus makan dan minum. Makan dan minum tentu ada penghasilan. Dengan ada penghasilan maka mereka makan dan minum. Ada usaha mereka untuk makan dan minum. Usaha itu berjual beli, berdagang, dan seterusnya. Maka ini diatur oleh Islam dengan sebaik-baik pengaturan dan mempunyai asas yang kuat sekali. Demikian juga dengan pernikahan, maka diatur oleh Islam dengan sebaik-baik pengaturan. Adapun ilmu-ilmu yang berkembang di kemudian hari sesuai berjalan dengan tingkat berpikir atau ilmu pengetahuan manusia, maka itu ilmu nisbi, relatif. Dahulu diterima, sekarang tidak diterima, sekarang diterima, besok tidak diterima, dan begitu terus. Karena hasil olahan nazariyah, pikiran, renungan manusia. Ilmu yang demikian tidak terlarang dipelajari oleh kaum muslimin. Bahkan pada sebagiannya misalnya mempelajari ilmu teknologi bisa fardu kifayah untuk membantu kekuatan kaum muslimin. Adapun ilmu syar'i mutlak wajib, fardu kifayah, fardu ain. Ilmu-ilmu yang jadi pokok bagi agama, jadi asas yang seseorang tidak diberi uzur untuk mengatakan saya tidak tahu. Bagaimana bisa tidak tahu? Kecuali dia tidak belajar. Ilmu harus dipelajari. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu dunia dijelaskan oleh Islam. Dengan mempelajari ilmu syar'i, maka orang akan tahu. Saya ulang, apa yang diwajibkan oleh agama, ilmu yang diwajibkan oleh agama, ilmu yang fardu ain. Kalau saya boleh meringkas dari perkataan para ulama, yang pertama tadi tentang iman, tentang akidah yang berkaitan dengan tauhid, dan yang menjadi lawan bagi tauhid asyirku billah. Jadi dakwah pertama kali para nabi dan rasul, dakwah la ilaha illallah. Yang kedua, mengetahui apa yang Allah wajibkan, fardukan kepada kita. Salat, syarat sahnya salat, wudu, pengganti wudu, tayammum, dan seterusnya. Yang ketiga,
apa yang Allah haramkan kepada kita. Yang keempat, yang berkaitan dengan pekerjaan kita di dunia ini. Kalau kita sebagai pedagang, maka wajib bagi kita mengetahui hukum-hukum berdagang dalam Islam. Jadi Islam mengatur dunia akhirat. Ilmu syar'i meliputi keduanya. Ilmu-ilmu yang pokok diajarkan dalam Islam yang menjadi kebutuhan manusia. Adapun ilmu sains, ilmu teknologi itu berkembang sesuai dengan perkembangan manusia. Dituntut, dicari, dipelajari sesuai dengan kebutuhan. Adapun ilmu syar'i tidak boleh ditinggalkan oleh manusia. Karena dengan meninggalkan ilmu syar'i seperti kebanyakan sekarang kaum muslimin, maka dia tidak tahu dunia, tidak tahu akhirat.